masuk ke alam barzakh. Nabi Isa terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga, ke langit. Lalu kemudian Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengatakan, saatnya dunia dihakimi. Satu. Itu tertulis di dalam Yohanes 12. Ini satu. Saatnya dunia dihakimi. Berarti saatnya waktu itu dunia dihakimi. Apa simbol penghakimannya dunia? Keluarnya iblis dari perut bumi. Jadi Yesus mengatakan saatnya dunia dihakimi sebab iblis akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Siapa yang keluar dari perut bumi merangkak pada hari Minggu? Apakah Nabi Muhammad? Bukan. Berarti bukan Nabi Muhammad iblisnya. Yang merangkak keluar dari perut bumi itulah yang dikatakan oleh Yesus, iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Satu. Yang kedua, ketika Yesus didatangin oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala. Apa kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53? Sang kamu ini, aku ini penjahat, penyamun gitu. Sampai kau datang bawa pentungan dan pedang untuk membunuh aku. Padahal setiap hari engkau bersama dengan aku di dalam bait suci. Tapi kau tidak membunuhku. Kamu tidak menangkapku. Tetapi, ini Yesus lanjutkan. Tetapi saatmu sudah tiba. Dan kuasa kegelapan. Berarti abad pertama itu adalah awal kuasa kegelapan. Awal dunia dihakimi. Kenapa dunia dihakimi? Karena ajaran makhluk yang keluar dari bumi saat itu merebak ke seluruh penjuru bumi. Apa itu? Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan melantik makhluk yang keluar dari kubur itu setara bahkan sehakikat dengan Tuhan. Seperti itu adanya. Jadi ketika Yesus mengatakan saat ini juga, sekarang ini dunia dihakimi, sekarang iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis itu? Keluar dari tanah, keluar dari perut bumi. Karena tadinya iblis itu dilemparkan ke bumi, ke bawah, ke perut bumi. Yesaya 14 nomor 15. Itu. Iblis dilemparkan ke bumi. Dan yang keluar dari bumi, benar-benar dia mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Baik di langit, di awan-awan, di cakrawala, maupun di bumi. Pas. Karena iblis memang berkuasa di udara, di awan-awan, dan iblis memang berkuasa di bumi. Jelas itu. Yesus sendiri mengatakan, penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari tanah adalah penguasa dunia. Siapakah penguasa dunia menurut Yesus yang asli? Iblis. Berarti Nabi Muhammad, alhamdulillah, Nabi Muhammad hadir di abad ke-7. Penyesat penguasa dunia yang adalah iblis hadir di abad pertama. Penguasa dunia yang adalah iblis bukan memakai nama Nabi Muhammad. Penguasa dunia yang adalah iblis memakai nama Yesus. Hari ini siapa yang menjadi pengikut sosok yang bernama Kristus Yesus? Bu Darni. Bu Darni yang menjadi pengikut sosok yang mengaku Yesus Kristus. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu. Tetapi dia adalah penyesat. Memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus Kristus. Tidak memakai nama Nabi Muhammad. Andai saja Yesus berpesan di Bible, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Nabi Muhammad, maka hancur sudah kita Islam ini, dihujat, dinista dan dihinakan.
Sedangkan yang datang aja mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Yesus aja kita masih dihujat. Apalagi kalau penyesatnya mengaku Nabi Muhammad. Habis itu mereka nggak memfungsikan akal, nggak menggunakan otak. Yesus jelas mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka yang menggunakan nama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu? Yang datang kepada Ananias mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Yang datang kepada Markus mengaku Yesus. Yang datang kepada Lukas mengaku Yesus. Yang datang kepada yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Yang datang di Pulau Patmos mengaku Yesus. Yang datang kepada para murtadin mengaku Yesus. Kata Yesus asli, penyesat ketika datang memakai nama siapa? Yesus. Yang mengajak ke gereja hari Minggu siapa? Memakai nama Yesus. Yang membimbing mereka kemudian untuk makan buah bui memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang mereka lakukan itu dalam nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Jadi siapapun yang memakai nama Yesus untuk kepentingan hidupnya sebagai orang yang beragama, maka waspada, kata Yesus. Waspada. Waspada. Ada enggak dalam Bible waspadalah kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Ada enggak waspadalah kepada Roh Kudus? Ada enggak? Waspadalah kepada Jibril? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, Cak Ayu. Inilah kita hadir di sini untuk memberikan ulasan kepada anak bangsa. Tapi bukan dengan doktrin. Bukan dengan doktrin, tetapi dengan dalil. Dengan dalil. Dinda Goldian bisa nggak buka Ibrani 9 nomor 27-28? 2000 mata Siap, memandang, lihat data ini. Lihat data ini yang saya sajikan. Dinda Dito monitor. Dinda Dito monitor. Bang Handi monitor. Iya, Gurunda masuk. Coba adik-adikku coba perhatikan data ini. Dinda Goldian coba dibaca. Oke. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Luar biasa. Wah, tangkap nggak dalil itu? Nangkep, Paham Gurunda. nggak dalil itu? Paham. Apa yang anda tangkap? Apa itu? Kalau Yesus Apa yang menerangkan bahwa Dia datang dua kali, sekali ketika Dia mengajarkan kepada Bani Israel, dan kedua kalinya Dia datang untuk menganugerahkan keselamatan tanpa menanggung dosa. Iya. Jadi hanya datang dua kali saja Yesus. Dua kali ya. Dua kali. Setelah terangkat ke langit untuk mengorbankan dirinya katanya, maka Yesus akan datang sekali lagi. Dia akan datang menyatakan diri sekali lagi. Berapa kali? Sekali lagi. Satu kali lagi. Kapan? Kapan itu? Setelah akhir zaman. Hari penghakiman. Setelah akhir zaman. Jadi yang datang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Sibilis. Ya kita nggak tahu. Kita berbicara dalil. Kita ini kan orang terpelajar, pernah makan meja kuliah kan ya. Jadi sebagai orang intelektual harus mendudukkan perkara imannya, kepercayaan keyakinannya terhadap sebuah keyakinan agama terhadap dalil kitab. Dalil kitabnya sendiri yang mengatakan
Yesus akan menyatakan diri sekali lagi. Pada saat apa itu? Pada saat dia datang membawa tanda akhir zaman. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Lalu siapa yang menyatakan diri kepada Paulus? Coba tengok di dalam 1 Korintus 9 nomor 1 coba. Coba dibuka. Oke. Satu Korintus 9 nomor 1. Ada yang bertanya di bawah, kenapa tanda kenabian itu tompel? Saya juga balik nanya, kenapa tanda ketuhanan itu tato di paha? Jancok. Ini Gurunda. Iya. Apa katanya? Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Stop. Apa katanya Paulus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Kapan itu? Ketika perjalanan ke Damsyik, katanya. Berarti ada yang datang menyatakan diri sebagai Yesus. Siapa yang Paulus lihat itu? Yesus katanya. Yesus, Gurunda. Siapa yang datang sebagai penyesat menurut Yesus? Yang mengaku akulah Yesus, yang mengaku akulah Yesus dan akulah Kristus. Sedangkan Yesus datang hanya 2 kali menyatakan diri kan? Betul? Jadi yang dilihat oleh Om Paulus itu siapa, Cak Ayu? Waduh. Hah? Hah? Tanda Tuhan ada tato di paha. Dulu saya pernah mualafkan preman. Di pahanya memang ada tato. Saya berpikir di situ tatonya sama. Raja di atas raja, ternyata bukan. Raja tato di atas segala raja. Tato Bugis. Iya. Ayo, naik saudara-saudara. Silakan yang Kristen naik ke sini. Ayo naik ke sini. Paulus itu terbukti melihat Yesus. Jadi bukan cuma berupa cahaya, bukan berupa suara. Pengakuannya melihat Yesus. Bukankah aku melihat Yesus? Tanya Budi. Bu Darmi ngilang, Gurunda. Bu Darmi ngilang. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ayolah teman-teman. Kami ini sasaran empuk untuk dimurtadkan. Tapi tunggu. Langkahi dulu ilmu kami. Langkahi dulu. Jadi semakin berat mereka melangkah untuk memurtadkan umat Islam di Nusantara ini. Salah satu cara yang mereka harus tempuh ya memang membuat tempat-tempat hiburan di mana di sana orang bisa memuaskan nafsu birahi, bisa minuman keras dan seterusnya kan gitu. Nah, itu dia maksudku, tempat-tempat gitu aja sampai mereka bisa murtadkan anak-anak Islam. Kalau mau berbicara data, nggak bisa lagi. Kita lebih paham data Bible mereka daripada mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Mana tadi yang berbicara tanda kenabian ada tompelnya? Sini. Kita bahas tanda ketuhanan ada tatonya. Tanda-tanda Tuhan adalah. Oh ya, Din tadi toh. Antum kan mu'alaf adikku. Iya bang. Di dalam data Ibrani 9 nomor berapa tadi? Nomor 27 itu. Coba Dinda Goldian baca. 2728. Oke, kita bukain ya. 27-nya, 27 aja. Jangan 28. Ibrani 9:27. Terlalu berat. Oke. Ces, kita balik cam teman-teman. Hanya sekali lagi turunnya. Ini
Dan sama seperti manusia apa ditetapkan katanya? untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Oke, saya mau Demikian nanya pula pada Kristus. Dinda Dito. Sudah. Saya cuma minta data 27. Saya cuma minta sepengetahuan adik ini selama dia Kristen. Selama antum Kristen. Ada nggak pernah diajarkan Yesus membangkitkan orang mati? Kalau Yesus mau membangkitkan orang mati sering. Itu sifat keilahian. Pertanyaan saya. Sekarang berapa usianya orang yang dibangkitkan dari kematian itu? Umurnya nggak pernah diceritakan, Iya. Gurunda. Nggak pernah dikasih Dia tahu. masih hidup nggak? Masih Nggak hidup ada nggak lagi. sampai hari ini? Nggak ada lagi ceritanya. Lah kemana? Cuman dihidupkan aja. Mati lagi? Nggak Mati nggak lagi? diceritakan. Nggak diceritakan. Tapi kalau dia masih hidup sampai hari ini jadi manusia aneh dan akan disoroti publik gak? Pasti akan banyak dikerubuni orang, jadi viral gitu. Karena Karena setelah dibangkitkan nggak mati-mati lagi. sesuai dengan Ibrani 9 nomor 27 kan? Iya, Manusia hanya mati sekali aja. iya. Berarti ketika kuburan terbuka, orang-orang kudus yang berjalan masuk ke Yerusalem itu masih hidup sampai sekarang. Harusnya iya, Gurunda. Harusnya iya. Mana? Cepat bilang. Mana? Aku mau jumpa sama mereka. Harusnya iya. Ini yang disebut dengan misteri ilahi. Jadi nggak ada jawaban, mereka akan selalu bilang itu misteri Tuhan. Begitu, Gurunda. Oh, misteri Tuhan. Berarti dia masih dulu kan saya pernah ditanya, mana orang yang dikutuk menjadi kerah berdasarkan Al-Quran. Pada hari Sabat mereka kemudian menangkap ikan, dikutuk jadi kerah. Ditanya mana orang itu? Sekarang 2000 tahun ku minta orang itu, ya pasti matilah. Iya kan? Iya. Saya balik nanya. Kau baca Ibrani 9 nomor 27. Manusia ditetapkan untuk mati sekali doang. Gak ada lagi kematian. Tolong tunjukkan Lazarus sekarang bermukim di mana? Aku mau minta tanda tangannya. Dia mati sekali doang, dihidupkan gak mati-mati lagi. Nah sekarang Lazarus mana? Tinggal di mana? Saya mau jumpa sama dia. Belum lagi orang-orang yang dibangkitkan yang lain. Yang dibangkitkan Petrus bernama Nabita. Saya juga ingin ketemu. Nabita itu di mana dia? Ada juga orang yang dibangkitkan Paulus. Mau juga aku jumpa sama orang itu. Orang-orang banyak yang kemudian keluar dari kubur, orang-orang kudus berjalan ke Yerusalem. Saya juga mau jumpa sama dia. Kemana orang-orang itu? Sekali aja kan, bayangkan. Orang hidup 100 tahun, itu sudah menjadi unik, menjadi pembicaraan. 150 tahun, wow keren banget. 200 tahun, pasti mengheboh dunia. Ada yang 2000 tahun masih hidup hari ini, kawan-kawan. Sekarang saya kembalikan kepada kita semua. Ini firman Tuhan atau garuk kepala. Untung dalam hati Dinda Dito ini, alhamdulillah ya Rabb, untung otak saya berfungsi sampai saya keluar dari sana, Masya Allah. Amin, alhamdulillah, insyaallah. Itu aja dulu. Imamat 18 nomor 2021. Ulangan 18:21. Jika ada seorang pemimpi, ada seorang pengajar, ada seorang nabi, ada seorang rasul yang terlalu berani berkata atas nama aku tapi tidak terjadi hal tersebut, maka dia harus mati. Mati, mampus, dipenggal, ada yang diseret, diseret pakai kuda. Ya kan ya? Ya. Ada yang dipanggang. Ya kan ya? Makanya ayo para cendekiawan, kaum intelektual dari Kristen, yuk hadapi kami diskusi tentang ini. Jangan pakai cara-cara licik murtadkan orang dengan Indomie. Diskusi dong.
Perlihatkan ke masyarakat Islam Kristen mana yang betul. Kan gitu. Jangan kau sembunyi-sembunyi dari belakang aja orang murtad. Berpura-pura jadi muslim, mu'alaf, ternyata dia kejar terong muda. Dimurtadkan dengan gaya-gaya yang kurang baik, kurang tidak sesuai dengan logika dan melanggar undang-undang. Ayo kita diskusi di sini. Diskusi di sini. Saya kemarin-kemarin itu saya curiga, jangan-jangan bom-bom ini adalah Lazarus kan gitu. Gila, tak masuk logika itu, kawan. Jangan-jangan bom-bom ini Lazarus. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mana nih Oten, naik ten. Banyak Pak, kalau ada terjadi gempa bumi nih, terus kuburan pada terbuka, yang keluar dari kubur itu pocong apa Tuhan? Gimana kan dah putus-putus suaranya. Ini loh, terjadi gempa bumi. Ada Dinda Julius dinaikkan juga. Ya, terjadi gempa bumi Iya. nih, kuburan pada terbuka. Nah, yang keluar dari kubur itu Iya. pocong atau Tuhan? Pocong atau Tuhan? Ya pocong atau Tuhan? Mayat hidup lah. Itu ada yang jawab di bawah. Makanya ketika Yesus muncul diuji dia dengan ikan goreng. Apa tujuan Yesus makan ikan goreng? Untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Dirinya bukan mayat, bukan pneuma. Dirinya bukan roh hidup, bukan pneuma. Pneuma itu hantu. Untuk membuktikan dirinya bukan hantu. Makanya dia makan ikan goreng. Begitu. Hancur ini, apalagi kalau kores naik udah selesai lah. Hancur perpuluhan. Dua. Ada nggak para nabi itu menerima wahyu di tempat keramaian, sebagaimana Paulus? Ada nggak, Pak Juma? Setahu saya, kalau Nabi Musa ya, Nabi Musa ketika kemudian Nabi Musa itu boleh kategori itu. Seperti ketika dia minta makanan dari langit, kan orang-orang pada menyaksikan tuh makanannya. Tapi kalau wahyu dalam arti kata ilham, bisikan berupa pengajaran, ya saya sejauh ini juga belum sampai ke situ. Kecuali sama seperti Nabi Muhammad, ketika beliau kedatangan seorang laki-laki, lalu kemudian bertanya, tahukah kalian siapa yang tadi yang datang? Dialah malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad. Gitu Bang Handi. Namun ada satu hal yang perlu Bang Handi perhatikan di sini. Tentang kebangkitan. Bang Handi. Iya. Iya. Ada yang ingin saya pertanyakan Bang Andi. Kristus yang mati dengan jalan kutuk itu, ketika dia mati apakah tangannya dipenggal? Jadi apa? Tangannya diputus, dipenggal tangannya. Enggak deh, diikat doang, dipaku. Kakinya? Apakah kakinya dipatahkan? Dipatahkan doang. Lehernya dipenggal enggak? Lehernya dipenggal enggak? Enggak. Nah, ada informasi Yohanes itu juga bangkit dari kematian. Akan tetapi sebelum dia mati, Yohanes itu dipenggal. Artinya tubuh Yohanes Pembaptis ini
dengan kepalanya itu terputus. Yohanes 14 nomor 2. Coba dibaca Dinda Goldian. Yohanes 14 nomor 2, Markus 6 nomor 16. Jadi kalau kebangkitan lebih dahsyat Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes kepalanya sudah terpisah dengan tubuhnya tapi masih bisa bangkit. Coba. Coba dibaca. Sorry, masih saya mute. Dibaca, buka mic. Masih saya mute, sorry. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Yohanes tentu 14 aku... nomor 2. Udah, Yohanes 14 nomor 2. Iya, silakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, itu terjadi setelah dia bangkit kan? Betul? 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 Terjadi setelah Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini itu diawali dengan pemenggalan kepala enggak? Enggak. Nah, coba baca Markus 6 nomor 16. Oke. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Wow. Loh, pernah bangkit Yohanes? Hah? Loh, Loh. Coba Matius 14 nomor 2. Oke, Matius 14 nomor 2 ya. Iya. Lalu ia pergi kepadanya. Pegawai-pegawainya inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Loh, Hah? Cemana nih? Saya mau bertanya, apakah dia juga Tuhan? Bukan. Dia nabi. Harusnya dong. Dipenggal kepala. Yesus mah nggak dia apa-apain, cuma dikasih minum anggur aja dia. Habis itu digantung, mati. Ini dipenggal. Bangkit, Cok, bangkit. Jancok. Lebih sakti dong Guru Nda. Lebih sakti berarti ya. Iya dong. Lebih sakti Yohanes. Lebih sakti Yohanes daripada siapa tadi? Kristus, kan begitu. Kristus. Luar biasa. Aduh. Kan gitu. Gimana ini? Aduh. Dipenggal loh, masih bangkit. Wih, luar biasa, darah Yesus. Gimana dong? Ini luar biasa kan? Nggak tahu Guru Nda. Sekarang Ya saya mau Allah. tanya nih. Maria itu perempuan nggak? Perempuan, betul. Perempuan Maria ini pernah nggak melahirkan seorang anak? Pernah. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Menurut saudara kita Kristen, Yesus itu Tuhan. Betul? Apakah Tuhan itu maha besar? Maha besar. Betul. Oke.
El Sekarang, Gibor. sekarang coba sekarang buka di situ kitab Lukas 7 nomor 28. Kita baca sama-sama ya teman-teman sekalian. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, di antara mereka Aku yang di situ dilahirkan siapa? oleh Maria. Aku di situ siapa? Aku di situ siapa? Siapa yang berkata aku di situ? Maria harusnya. Bukan Yesus, dong. Yesus. Tulisan merah. Yesus. Nah, Yesus. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Darah Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus besar mana Yohanes daripada Yesus? Yohanes. Karena tidak ada yang lebih besar daripada dia, Yohanes Pembaptis. Berarti yang mana kalau disuruh pilih, kalau mereka sehat separuh aja. Yang mana yang lebih besar, Yesus atau Yohanes? Menurut Yesus. Yohanes, Gurunda. Kan Yesus yang bilang. Yohanes. Waduh. Yohanes. Terus yang mana yang lebih sakti, bangkit dari kematian setelah dipenggal atau bangkit dari kematian setelah minum anggur? Mana lebih sakti? Kalau kita pakai akal, Gurunda, yang bangkit setelah dipenggal. Yang dipenggal. Yang dipenggal. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi apanya kerjaan ini teman-teman kita ini? Ayo, makanya kita kembali ke data ini. Siapa sebenarnya yang datang kepada Paulus ini? Siapa? Coba ya, ini analisa saya, ini analisa. Coba Dinda Dito dengarkan analisa saya gitu ya kan ya. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa, termasuk dirinya dong. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Termasuk dia dong. Ya kan ya? Betul. Nah, sekarang siapa yang datang kepada Paulus, membimbing Paulus, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Siapa yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu siapa? Kristus, Gurunda, Roh katanya. halus. Ah, Kristus. Roh Apakah halus. itu Yesus palsu? Matius 24, iya harusnya. Apakah itu Yesus asli? Enggak. Palsu. Kalau kita Palsu. paksakan itu Yesus asli, maka Yesus tempatnya di mana? Neraka. Neraka. Nah, berdasarkan ucapannya sendiri di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia menempati tempat terendah. Sekiranya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka Yesus berdasarkan ucapan Yesus menempati tempat terendah. Sekarang permasalahannya adalah apakah bisa dicerna oleh otak? Yesus sendiri masuk ke tempat terendah. Masuk di otak enggak? Bisa Berarti jadi, solusi Bunda. terbaik. Jangan gitu dong. Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mustahil Yesus yang datang kepada Paulus itu mustahil. Karena kapan dia yang datang berarti dia ke neraka. Berdasarkan ucapan sendiri. Maka mutlak absolut yang terjadi Ibrani 9, 27, 28. Yang datang hanya sekali lagi. Yang asli nanti di akhir zaman. Al-Quran As-Sukruf ayat 61.
Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang yang murtad, pada saat mereka mengatakan ada Yesus datang membawa dalam mimpinya, berarti itu bukan sama ketika mereka berdoa memanggil nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kan datang tuh. Ada datang Yesus sama dia kan. Sosok yang ngaku Yesus datang membantu mereka menyembuhkan kayak Rusuli Lubis, Andi Simon. Kan datang itu. Makhluk yang betul-betul ngaku dipanggil Yesus datang betul bantu mereka ngobatin orang sakit. Sedangkan Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti siapa yang datang mengaku Yesus membantu Rusuli Lubis mengobati orang sakit ini siapa? Kristus. Ya tapi Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Yang bilang Kristus asli siapa, Gurunda? Oh, Kristus. Allah Akbar, Masya Allah. Ini ada Oke, tamu, Gurunda, silakan. ada saudara kita. Selamat siang, Bro Roy. Ya, selamat siang. Kristen apa, Bung? Kristen, Bang. Oh iya, Kristen dari sekte Katolik. mana? Protestan. Oke, Protestan. Silakan, Bung. Temanya jelas, yang datang ke Nabi Muhammad siapa, yang datang ke Paulus siapa? Silakan, Bung. Yang datang ke Nabi Muhammad, yang datang kepada Bapak Paulus. Gitu. Kalau Iya. yang datang ke Nabi Paulus, otomatis saya tidak tahu. Karena saya tidak mengimani, otomatis saya bilang, yang datang kepada Paulus itulah ya apalah yang tidak jelas. Kalau yang datang kepada Paulus ya Yesus itu sendiri melalui Rohul Kudus. Begitu, saudara. Menurut Yesus, Ya. yang datang setelah dia itu ada dua. Apa yang datang? Yang pertama adalah roh kebenaran, yang datang adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah Yesus palsu, mengaku Yesus. Di mana datanya? Datanya ada di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 sampai nomor 15. Yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Yohanes 16 ya. Yang ayatnya nomor 7 sampai nomor 15. bentar ya. Iya. Bisa buka kameranya? Nanti teman-teman mulai tepuk tangannya diubah semuanya kayak gitu ya. Tepuk tangan kemenangan gitu maksudnya. Buka kameranya teman-teman. Saudara Roy. Iya. Iya. Saya sudah dapat satu pengikut saudara-saudara. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, tuh dibaca Goldian. Dinda Goldian dibacakan. Dia buka Baik, begitu Bunda. kelamaan. Silakan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu Yohanes berapa itu yang kamu baca ini? 16. 16. Terus? Enggak, tapi Iya, Yohanes Yesus harus pergi. Yesus harus Iya. pergi. Sebab kalau Yesus Dengar, tidak pergi, dengar saya. oknum lain itu tidak datang. Sebentar, Bang. Boleh saya tanggapin? Sesudah Silakan. saya baca, itu Yesus berkata-kata apa? Dia memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu dia
kalau dia akan pergi meninggalkan mereka di mana dia akan kembali kepada Bapa yang di surga. Tetapi makanya dibilang akan Yang ada datang yang datang kepada kamu, yaitu adalah roh pembenaran. Yang maksudnya roh pembenaran itu adalah yaitu Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu yang siapa? bukan Yesus kan? Yesus, ya. Roh Kudus itu kan Yesus sendiri karena satu dalam keilahian mereka. Kenapa ketawa? Masolang generasi. Di mana Kenapa Yesus ketawa? mengatakan, andek, dengar. Jangan doktrin ya. Saya mohon jangan doktrin. Kamu tanda. Kalau Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri, ngapain dia pergi? Hah? Ngapain dia pergi? Yang Aku pergi- memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang pergi siapa? Yesus. Yang datang siapa? Oknum lain atau Yesus lagi? Bentar ya. Ayo. Ya. Macet anjir. Macet. Yang pergi itu adalah kemanusiaannya Yesus kembali kepada yang Bapa yang di surga. Nah, itu makanya dibilangnya. Dua pengikut. Makanya dia berkata, nanti ada penghibur yang akan kuutus kepadamu, yaitu adalah roh kebenaran. Oke, yaitu itu adalah siapa? Roh Kudus itu. Karena Yang diutus kemanusiaannya ini akan Yesus kembali sendiri kepada atau bukan? Bapa, karena telah selesai apa yang dia kerjakan. Itu saudara. Hah? Aduh, pandai kali lah kalian ini. Pandai. Yang datang ini oknum lain atau Yesus? Apa? Yang datang Ya, halo? setelah Yesus Yes. pergi, Yesus sendiri. Yang pergi Roh Yesus, Kudus. yang datang siapa? Roh Kudus ini oknum lain atau Roh Yesus itu Kudus. sendiri? Ya, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus dalam bentuk sebentar. Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri dalam bentuk roh yang tidak di dalam tubuh kemanusiaannya lagi. katanya Dengar dulu yang makanya, datang, Bang. Jangan congor dulu. Jangan hanya besar suara dong. Dengarkan saya dulu. Kalau Udah, kau kamu di bawah. Kau berdiskusi nggak ada Bang ilmu. Juma, dengarkan orang berbicara. Kalau kamu hanya yang ngomong Gak usah, mending saya latihan tepuk tangan sama Ke adik neraka saya. dia. Ngapain kau di sini? Ngaco kau. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur lain itu tidak datang. Tuyul. Maka yang pergi Yesus, yang datang penghibur lain. Kamu mengatakan penghibur lain itu Yesus itu sendiri. Kau dapat ilmu dari mana? Di gereja? Kembali ke gereja. Di sana. Jangan kau bawa doktrin kebodohanmu di sini. Gak make kami doktrin. Ya, jadi kesimpulannya, yang datang kepada Paulus itu wajib hukumnya bukan Yesus. Harus penolong lain. Masa Yesus pergi yang datang lagi Yesus, sementara di Ibrani 9 nomor 28 Yesus akan datang lagi sekali lagi. Sekali lagi Yesus akan datang. Kapan itu? Di akhir zaman. Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus dalam rupa lain. Matamu suwe. Mana ada kayak begitu. Aneh-aneh aja. Kamu ke Komal Islam itu cerdas dulu. Mati meja. Ulat sagu naik, ulat sagu. Ulat sagu teman-teman. Halo Nona, selamat siang Nona. Oh siang, Kristen atau Islam Ya, Nona? yang datang Kristen. yang datang kepada Paulus siapa?
Ya, silakan. Yang datang kepada Paulus itu Yesus dan Roh Kudus. Mati meja. Borong sekaligus. Biar menghindari kemacetan. Sekaligus diborong. Cara-cara Paulus mau dipakai ini. Buka karema. Kamera, Mar, sama Rasmi. Buka kamera. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Alamak. Lirikan Oke, yang datang matamu, kepada Paulus. menari hati. Oh, senyumanmu manis sekali. Ciki-ciki-ciki-ciki. Oke, yang datang kepada Paulus ya itu Tuhan Memakai- Yesus dan Roh Kudus. Belum apa-apa sudah Tuhan. Belum apa-apa sudah jadi Tuhan dia. Yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yang datang kepada Paulus itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Enggak, bukan itu. Bukan saya tanya siapa. Saya nggak tanya siapa. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada oknum memakai nama Yesus. Pertanyaan Ya, saya, ada yang memang. datang kepada Paulus, memakai nama siapa? Ya, dan memakai nama itu Yesus palsu. Gitu. Ya. Jadi kita bisa dong membedakan Yesus palsu dengan Yesus asli gitu. Dikatakan Iya, di situ tunggu. Yesus palsu itu ada di padang gurun, ada di bilik, ada dalam gua. Itu kalau Yesus palsu. Ya. Oke. Tunggu dulu, kita urut dulu. Yang datang kepada Paulus ini memakai nama siapa? Itu dulu. Diurut dulu. Yang datang Yang kepada datang Paulus kepada Paulus itu memakai- Tuhan Yesus. Jangan langsung ya, Yesus. berupa cahaya Jangan langsung dari gitu. langit. Aduh, salah ini. Salah cara diskusinya. Yang datang kepada Yesus, pada Paulus itu memakai nama siapa? Jangan langsung bilang Tuhan Yesus, kita urut dulu. Dia memakai nama siapa? Oke. Di saat Saulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Gitu. Jadi yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang dianiaya ahli-ahli Taurat. Gitu. Nah, kalau Yesus palsu yang di berarti- padang gurun itu tidak ada dianiaya, tidak ada disalib. Gitu. Oke, berarti sosok yang datang kepada Paulus ini memakai nama Yesus. Betul? Bukan memakai Betul? nama Yesus, bukan memakai nama Yesus, ya, bukan memakai nama Yesus, tetapi Jadi akulah memakai nama Yesus bom-bom. yang engkau aniaya. Iya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak setan mengatakan itu? Akulah Yesus, bisa nggak? Tetapi Bisa nggak ayat di Yesus- Alkitab Bisa nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Kita harus sesuai dengan ayat yang tertulis. Nggak, pertanyaan saya, bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa iblis mengaku Yesus? Bisa, karena memang Bisa. iblis tugasnya menyesatkan. Bisa.
Gitu. Syarat pertama telah dilalui. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sekarang syarat kedua, Paulus mengatakan yang datang kepadanya adalah bukan manusia. Sedangkan anak Maria ini manusia. Sama enggak antara sosok manusia yang dilahirkan oleh Maria dan sosok yang datang kepada Paulus yang bukan manusia? Apakah yang bukan manusia dengan manusia itu sama? Silakan. Oke. Ya, jadi sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, Yesus sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia Ya. duduk di atas di langit itu sebagai anak manusia atau bukan? Yesus naik ke surga itu kembali ke wujud semula, wujud Tuhan Allah. Gitu. Dia di situ di Makanya atas sebagai anak manusia. kita buka di Kisah Para Rasul 9, Alamak. sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, berupa cahaya memancar dari langit, ya. Iya, iblis juga Yesus yang berupa menjumpai cahaya. Paulus berupa cahaya dari langit. Iblis Dan yang Yesus menyerupai palsu cahaya bukan itu berada Yesus. di padang gurun. Itu bedanya. Tunggu, dengarkan dong ya. Yesus palsu berada di padang gurun, berada di bilik, berada di dalam gua. Nah, kalau Yesus yang menjumpai Paulus itu berupa cahaya memancar dari langit. Artinya dia tidak di bumi. Ya, artinya Yesus yang menjumpai Paulus itu berada di langit, berupa cahaya memancar dari langit. Begitu. Nah, saya ulangi Iblis lagi juga ya. berupa Yesus cahaya. palsu berada di padang gurun. Berada di padang gurun. Dan berada di gua, berada di dalam bilik. Ada di mana-mana. Itu kalau Yesus palsu. Kan coba ada di padang gurun, ada di dalam bilik, ada di dalam gua. Artinya dia ada di mana-mana. Kan begitu. Sekarang kau Ya. buktikan ke saya kalau anak Maria itu bukan manusia. Anak Maria itu adalah Tuhan Allah yang merendahkan diri di manusia, bukan di Filipi 2. Buktikan kalau anak Maria itu bukan manusia. Sekarang Yesus Anak duduk Maria tunggu. itu Tuhan Yesus dan duduk di sebelah kanan Elohim di langit itu sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan manusia? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Sebagai sebagai anak Allah. bukan sebagai anak manusia. Oh, bukan, sebagai anak Oh, Allah. kalau ada dalilnya bahwa Yesus duduk sebagai anak Allah gimana? Kalau ada dalilnya Yesus duduk Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Coba ditunjukkan Duduk di dalilnya. sebelah kanan Allah Sebagai Bapa. anak manusia atau bukan? Sebagai anak manusia atau bukan? Ya, Banyak karena dalilnya yang mengatakan itu. dikatakan sebagai anak manusia juga tidak masalah karena anak Allah menjadi anak manusia. Gitu Berarti ya. kau Jadi dia punya pelintir. dua. Bukan. Berarti kau ya. pelintir. Makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu manusia atau bukan? Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak Allah, ya. Mana Karena dalilnya? tidak ada manusia Tunjukkan dalil, yang naik tunjukkan ke surga. dalil. Gitu. Tunjukkan dalil. Satu aja. Ya. Bahwa yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu adalah anak Tuhan. Tunjukkan dalil, silakan. Anak Allah
Di mana? Di mana Anak tertulis? Allah Bapa. Di mana tertulis dan Yesus duduk dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah? Itu di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Kalau saya mampu menunjukkan, Oke, salah satunya bentar. Markus 14 nomor 26. Dan anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa, katamu juga bisa. Nah, iblis Oke. ketika dia bukan manusia bisa memakai nama Yesus. Tergenapi apa yang datang kepada Paulus. Oke. Oke. Jadi bagaimana pendapat Anda sewaktu Adam dikatakan anak Allah? Yang kita bahas ini Yesus. Duduk di sebelah kanan Tuhan bertanya yang Maha dulu Tinggi itu kepada anak Anda. manusia. Saya bertanya dulu kepada Anda nih, kenapa Kan Dito Adam dihapus, dikatakan kenapa ya? anak Allah? Karena Adam itu Kenapa Dinda manusia, Dito? ya kan? Kita mengetahui Adam itu manusia kan? Kenapa Kenapa Adam lari ke dikatakan anak Adam Allah? orang ini? Jurus gereja nggak berlaku di sini. Yang datang kepada Paulus itu bukan Adam, tapi Yesus. Ya, tidak masalah Yesus dikatakan anak manusia ataupun anak Allah. Ya, terus saya kan bertanya. Karena posisi, karena Tuhan Allah menjadi manusia, namanya Yesus gitu. Jadi dua wujud itu dipakai oleh Yesus. Wujud Allah dipakai, wujud manusia juga dipakai. Jadi Yesus itu punya dua wujud, wujud Allah dan wujud manusia. Gitu. Ya, tercatat di Filipi 2 ayat 11. Coba dulu buka Filipi 2 ayat 11. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya. Jadi Tuhan Allah itu merendahkan diri menjadi manusia demi menyelamatkan manusia. Itu. Jadi berkorban, ya. Buka Filipi 2 ayat 11. Enggak, kamu ke gereja, jangan di sini. Doktrinmu tidak laku bagi saya. Besok hari kau bisa berubah jadi Yesus 5 wujud, 10 wujud. Enak kali kau ngomong, membodohi orang. Segala-galanya bisa kau ngambil. Kau di neraka aja ngajar, di gereja kau ngajar, jangan di sini. Tadi dikatakan Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Minta dalil nggak ada. Saya tunjukkan dalil. Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dalam rupa anak manusia. Dalam rupa anak manusia Yesus itu duduk. Dalam rupa manusia Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Oke. Kemudian Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu siapa? Kalau bukan manusia siapa? Tuhan katanya. Tuh. Tidak ada dalilnya Yesus mengatakan Tuhan akan datang, nggak ada. Aku akan pergi sebab yang datang setelahku adalah Tuhan, nggak ada. Dia mengatakan adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, penolong lain Anda bisa baca di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu manusia penolong lain. Jadi setelah Yesus terangkat, yang datang adalah manusia penolong lain. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus Kristus ngakunya. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tergenapi. Seorang penolong lain yang datang. Bukan Yesus lagi. Dipelintir Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang. Kalau Yesus dan Roh Kudus dua-duanya datang berarti terbantah lagi tuh ucapan Yesusnya. Aku harus pergi.
Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur lain itu tidak datang. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain, yaitu manusia, seorang manusia. Rohnya disebut roh kebenaran. Ajarannya kenapa disebut sebagai roh kebenaran? Ajarannya datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing roh kebenaran ini. Itu yang dimaksud. Lah, Paulus dibimbing oleh roh juga. Tapi bernama Yesus. Yang harus diwaspadai setelah Yesus terangkat ke langit adalah penyesat. Penyesat itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Ini kita mau kaji Paulus, malah dia sudah bungkus duluan. Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah dua wujud. Dia wujud manusia, wujud juga Tuhan. Apa sih diskusi? Ini bukan gereja. Di gereja bolehlah kau kayak gitu. Boleh. Di sini jangan dong. Jangan kau ajarkan kemudian doktrin di sini. Nggak laku. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, titik. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah dia pergi yang datang bukan dirinya? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Sudah dibilang dari tadi. Lalu siapa roh penghibur itu? Siapa roh penghibur yang Yesus minta itu? Baca data sebelumnya. Yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Yang datang setelahku adalah penghibur. Jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini? Mundur 2 langkah ke bab berikutnya sebelumnya. Di data nomor 14. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia, penolong, penghibur lain. Berarti penghibur lain yang datang setelah Yesus pergi adalah manusia. Bukan cahaya, bukan berupa suara. Kalau yang datang berupa cahaya itu, berupa suara itu, ya itulah bisikan. Namanya sibilisisis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang. Yang datang pertama adalah roh kebenaran sang penghibur, yang adalah manusia. Yang kedua adalah sibilisisis, memakai nama Yesus. Itu. Ini belum apa-apa doktrin duluan. Waduh, doktrin duluan yang dibawa. Siapa yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Yang datang kepada Paulus adalah Tuhan Yesus. Langsung dibungkus. Ini bukan diskusi ilmiah. Ini namanya pembodohan. Ini pertanyaan kan? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Langsung kami jawab, itu Jibril. Oh tidak dong. Kami harus menjelaskan dulu. Yang datang itu membawa Al-Quran, diterangkan. Kul nazzalahu. Jelas itu Al-Quran menjelaskan. Telah datang kepadamu Roh Kudus. Nah dijelaskan. Roh Kudus yang datang. Dijelaskan. Nah sekarang yang datang kepada Yesus ini menggunakan nama siapa? Yang datang kepada Paulus menggunakan nama Yesus. Yang datang kepada Nabi Muhammad menggunakan nama Roh Kudus. Penyesat datang memakai nama Yesus. Nabi Muhammad sudah terhindar di situ. Saya tidak menafsir, saudara. Saya ulang lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus, Nabi Muhammad, Paulus. Hei Nabi Muhammad, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Roh Kudus. Hai Paulus, yang datang kepadamu memakai nama siapa? Yesus. Kembali ke soal. Penyesat ketika datang memakai nama siapa? Roh Kudus atau Yesus? Jawabannya memakai nama Yesus. Kita bungkus ya. Penyesat datang setelah Yesus. Menurut Yesus memakai nama Yesus. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Kalian tidak akan percaya. Menurut Yesus, penyesat datang memakai nama siapa? A. Yesus. B. Roh Kudus. C. Nabi Muhammad. D. Bom-bom. E.
Handi, F, Goldian, G, Edis, H, Rudi Yohanes, bla 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 bla. Mana yang betul? Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Nah, mari kita deteksi dua tokoh ini. Nabi Muhammad. Yang datang kepada Nabi Muhammad memakai nama siapa? Roh Kudus. Tepuk tangan. Ada nggak pernah datang kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun menerima wahyu bernama Yesus? Akulah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Nabi Muhammad lepas dari keadaan itu. Kembali kita tanya kepada Paulus. Saudara Kristen. Iya paman. Yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik memakai nama siapa? Yesus. Udah selesai. Berarti penyesat itu bekerja di mana? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Itulah jawabannya. Sederhana kan? Kalau tidak bawa doktrin. Kalau bawa doktrin, kalau bawa dogma, asbak rokok bisa juga kau tuhankan. Jangan pakai doktrin, jangan. Pakai ilmu, apa? Pakai ilmu. Apa fungsinya itu Bibelmu? Coba, apa fungsinya itu Bibel? Fungsi Bibelmu itu apa? Hah? Apa fungsinya? Tidak ada di situ dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama Nabi Muhammad. Enggak ada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama Roh Kudus. Enggak ada. Tapi yang ada adalah waspadalah kepada si Bilisisis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu di mana itu terjadi? Di Nabi Muhammad atau di Paulus? Susah kali kalian ini diajak. Ayolah. Mari diskusi ilmiah. Kalau cuma doktrin-doktrin mending saya di masjid. Kalau kau mau doktrin-doktrin mending Anda di gereja aja. Ini kita di depan publik. Di depan publik ini. Disimak ribuan manusia. Kenapa nggak mau jujur sih? Ini ada belajar. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Saya buka diri kan? Saya sebagai pembina apologet Islam buka diri. Silakan Anda gagahi. Silakan Anda pretelin. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu sopo? Anda mengatakan iblis, silakan Anda katakan itu. Apa latar belakangnya Anda menyatakan itu adalah iblis? Apa buktinya? Nonsen. Tidak ada kan? Sedangkan iblis datang memakai nama Yesus. Ada enggak kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus? Di mana itu? Enggak ada. Enggak ada Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus, enggak ada. Kemudian tadi Nenek Rasmi mengatakan, dengarkan. Nenek Rasmi itu mengatakan apa? Penyesat itu bertemu dengan Kristus di padang gurun katanya. Ayo, di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau, naik lagi. Nabi Muhammad atau Paulus yang menuju ke Damsyik? Sedangkan jalan menuju ke Damsyik itu berdasarkan 1 Raja-Raja 19:15 itu adalah padang gurun. 1 Raja-Raja 19:15 area Damsyik itu adalah padang gurun. Siapa yang menuju ke Damsyik? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Kata bilik di Matius 26 nomor 24. 24 nomor 26. Penyesat itu, nabi palsu itu
mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik di situ bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bilik di situ. Skubalon. Bilik itu apa di situ? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Penjara. Siapa yang pernah di penjara, lalu di dalam penjara mengaku bertemu dengan Yesus? Hah? Siapa? Yang pernah di dalam bilik skubalon, temeong? Di situ jelas itu. Ketika Paulus mengaku menulis surat dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia yaitu penjara, apakah tergenapi? Bahwa penyesat nabi palsu itu bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ke Damsyik padang gurun, Paulus bertemu dengan Kristus. Dalam bilik penjara, temeong, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Tergenapi semuanya. Dan tengok ajaran setelahnya. Tengok ajaran Paulus setelahnya. Dia lemparkan hukum yang dia taati tadinya, hukum Taurat dibilang dibilang tinja, hukum Tuhan dibilang tai. Coba. Hukum Tuhan dibilang tinja oleh Paulus. Ini kejam kali ini yang datang pengaruhi Paulus ini. Jadi itu aja kesimpulannya. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma. Pakai ilmu, pakai data. Penyesat itu datang menyamar memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus menyamar memakai nama siapa? Paulus itu mengaku bertemu dengan siapa? Yesus. Sekarang tugas Anda membuktikan kalau itu Yesus asli. Sementara Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sedangkan anaknya Maria itu manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Ini kutanya nih muridnya nih, Ibu Rasmi. Coba buktikan, sejak kapan anak Maria itu bukan manusia? Mana ada? Markus 14 nomor 26, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sedangkan di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus akan datang sekali lagi, menyatakan diri sekali lagi. Nah, kalau Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Pada saat mana? Oh, akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Ayo, Bu Rasmi. Yesus menyatakan diri di atas muka bumi ini berdasarkan Bible itu berapa kali? Jawab. Jangan bawa doktrinmu di sini. Kalau bawa doktrin saya turunkan lagi. Oke, dari mana kita tahu kalau Yesus itu Allah? Buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, di situ firman itu menjadi manusia. Di situ dikatakan Yohanes Pembaptis sebagai saksinya. Buka di Yohanes 1 ayat 20. Di situ judul perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya baca ya, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Jadi di sini Yohanes menunjuk kepada Yesus, mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi di sini dikatakan Yesus itu adalah Allah karena hanya Allah yang bisa menghapus dosa dunia, gitu ya. Jadi dari mana kita lihat kalau Yesus itu adalah Allah? Saya sudah kasih tahu ayatnya, ya Bang Juma. Udahlah, kamu Rasmi di neraka aja, jangan di sini. Jengkel aku lihat, saya tidak bahas itu yang saya. Padahal bukan topik itu yang dibahas loh itu. Turunkan Bang, diturunkan nanti saya ludahi mukanya. Jijik saya lihat mukanya. Kau itu. Jangan di sini Rasmi. Kau di neraka aja mengajar sana, jangan di sini.
Kau tahu nggak Yesus itu? Yesus itu tokoh Yahudi, bukan tokoh Kristen. Kau memaknai dia Tuhan itu karena kau Kristen. Bagi orang Yahudi, bagi muridnya sesakti apapun Yesus, dia hanya guru. Dia hanya utusan Tuhan. Sesakti apapun Yesus itu. Bagi Yahudi dia paling tinggi derajatnya adalah utusan Tuhan. Kau karena kau Kristen, pengikut ajaran pagan, utusan Tuhan kau bilang Tuhan hanya gara-gara kau comot data. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Susah kali dibilangnya. Kau buktikan ke kita ini bahwa anak Maria itu bukan manusia. Karena Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus yang asli adalah sama dengan yang datang ke Paulus, buktikan kalau anak Maria ini bukan manusia. Pakai ilmu apa? Kucluk. Malah sekali aku lihat ini orang-orang. Dibilang jangan doktrin, jangan dogma, pakai ilmu, pakai data gitu loh. Nah sekarang saudara Siaga Gulo. Iya, hayalan saja. Itulah agamamu, hayalan. Menghayal terus. Biar dia menghujat. Terusin Bang. Agama Hujat ilusi. terus. Loh, kok dibilang menghujat gitu? Ya terusin aja, nggak apa-apa. Ya. Terusin. Iya, maksudnya karena aneh juga itu, ah. Kenapa kok bisa gitu ya? Apa? Bang Zuma, hayalan saja itu apa itu artinya itu? Hayalan saja itu agama Kristen. Iya kan? Itu ajaran Kristen tuh. Iya. Saya buktikan kalau Kristen itu agama hayalan. Iya kan? Kristen Tapi mengatakan kenapa bahwa Tuhan itu begini Bang nusul. Zuma, kenapa saya dibilang menghujat itu nusul. Bang Zuma? Iya, karena kamu menirukan azan dengan kau plesetkan. Azannya itu kan hayya 'alas shalah. Mari kita tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Kok malah kau pelintir? Tapi begini Itu Bang Zuma, saya ajaran kan kasih. hanya Enggak. membilang Kau hayalan turun kok. saja. Kau di bawah, kau anak babi, kau turun. Anak babi, anak lonte, anak asu. Kristen yang seperti Anda itu halal darahnya. Paham kau? Kau sakiti hati kami gitu. Kau masih minoritas di sini loh. Masih minoritas. Itu sama halnya kau ajak perang umat Islam. Dan kalau jangan sampai lisan saya, jangan sampai saya menyuarakan jihad. Kutanya samamu. Jangan sampai darah saya memuncak, saya suarakan jihad. Jangan sampai. Halal darah kau itu. Harbi Gurunda, ngeri mereka. Halal darah kau itu. Agama lu yang hayalan, goblok. Azan kau bikin kayak gitu. Ya jangan sampai lisan saya terucap jihad ya. Jangan sampai loh. Jangan sampai. Negara ini utuh, negara ini tentram. Kalau umat Islam masih tentram, umat Islam masih tahan diri, negara ini akan tetap utuh kalau umat Islam masih tahan diri. Oke? 89%. Seapes-apesnya umat Islam yang tidak sholat sekalipun, kalau ada seruhan jihad, air laut bisa dikosongin sama umat Islam. Jadi jangan kau menista berlebihan kali, jangan. Jangan kau anggap mainan yang seperti itu. Terlanjur Yesus anak Maria kau bilang binatang. Jangan. Jangan kau persamakan Yesus yang kau setarakan dengan binatang dengan kami. Suara azan, lafaz azan pun kami tidak ridho. Kau hinakan seperti itu. Nah, sakit nanti kami kau gituin. Saya sebagai Muslim, saya membela Yesus di sini. Ketika kau setarakan Yesus dengan makhluk yang keluar dari kubur, saya tidak terima. Ketika kau setarakan Yesus dengan makhluk yang berupa cahaya datang kepada Paulus, aku nggak terima.
Ketika kau setarakan Yesus dengan binatang yang dijadikan tumbal penebus dosa oleh orang Yahudi juga saya nggak terima. Saya di sini bukan menghina agamamu. Saya di sini membela Yesus. Karena Yesus itu pantas untuk dibela dari orang-orang kafir laknat seperti kalian. Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan kepada kalian. Maka kami berdiri di sini untuk membela Yesus. Hati-hati kalau saya suruhkan komando. Hati-hati. Kalau saya sudah berdiri di depan dan menyuarakan jihad, saya tidak bisa tanggung jawab. Jangan kau pancing-pancing umat Islam. Nusantara ini sekuat apapun, kalau umat Islam yang berontak, kacau negara ini. Paham kau? Hah? Jangan coba-coba komunista begitu. Kau datang-datang menghinakan, itu ajaran si Edis kan, di luar negeri wajar. Kau masih di Indonesia ini. Jaga keutuhan negara kita ini, jaga. Diskusi boleh kita bangun, dialog boleh kita bangun. Karena diskusi dialog itu ilmiah. Diskusi dialog itu ada nilai, ada nilai. Bukan menghina seperti itu. Kau menghinakan umat Islam dengan sangat luar biasa kayak gitu. Hati-hati kau. Hati-hati. Ya. Jumlahmu di Nusantara ini cuma berapa orang? Jangan kau gitu. Indonesia ini bisa damai karena umat Islam mayoritas. Umat Islam bisa tahan diri. Kau lihat dalil kitabmu itu. Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh. Itu penghinaan. Allah turun ke bumi jadi manusia. Taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan. Tapi kami masih bisa tahan diri. Jangan kau ulang lagi tuh ya. Jangan sampai saya hilap. Saya bisa serukan jihad. Pasukan jihad kami banyak, asal kau tahu. Yang kau nampak di luar itu, kami tertawa-tertawa. Kamu nggak tahu siapa di belakang. Ini dari tadi kita membahas siapa yang datang kepada Paulus, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad. Bukankah agamamu itu diajarkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Kan itu perintah agamamu kan? Kami ini sasaran tembak untuk kalian jadikan Kristen. Penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kami bukan binatang yang bisa didoktrin begitu saja. Bukan. Islam aja datang, Nabi Muhammad datang, ajarannya pun kami pertanyakan. Kenapa bisa seperti ini? Kami pertanyakan. Kami bukan umat yang kemudian cuma menerima begitu aja. Nabi Muhammad mengajarkan tentang Allah 13 tahun lamanya, asal kau tahu. Jadi bagaimana mungkin dengan modal penjajahan, perampasan hak, pengambilan rempah-rempah di Nusantara ini, segampang itu kami mau beralih kepada agama yang dibawa oleh penjajah? Gak mungkin. Boleh kami pindah ke agama kalian. Lawan kami dulu, berdebat, berdiskusi, terangkan kepada kami. Siapa Kristus yang kalian sembah itu? Jangan seenak perutmu begitu aja mau datang memaksakan kehendak. Mau mendoktrin, mendogma, jangan. Kita diskusikan agamamu, kami diskusikan agama kami juga. Silakan kau bertanya. Jangan kau menghina. Jangan kau merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Sebab di Nusantara ini bukan cuma kamu sendiri. Banyak juga orang-orang Kristen yang masih cinta dengan kedamaian. Banyak juga orang Kristen yang suka dengan bertetangga dengan kami umat Islam. Ini ngapain naik lagi nih kuntilanak saat ini? Diturunkan lagi kun. Siapa yang naikkan ini? Gak ada adab juga ini. Itu dia ya. Yang hayalan agamamu goblok.
Ya jangan kayak gitulah. Paulus itu tidak punya silsilah. Siapa bapaknya, siapa kakeknya. Itu aja dulu kau selesaikan itu. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulis Bibelmu. Itu dulu kau selesaikan. Tidak boleh kayak begitu, saudara ya. Jangan karena keputusasaan kamu tidak bisa membela agamamu, kau kayak gitu. Jangan. Jangan begitu. Kami juga bisa pleset-plesetkan ajaranmu kalau kamu mau. Tapi kan kami tidak lakukan itu. Malah yang kami lakukan di sini adalah pembelaan terhadap kemuliaan Yesus yang diberikan sebelum dunia itu ada. Ya, yang kalian katakan dia mati terkutuklah, menanggung kutuk dosa lah. Itu yang kami bersihkan dari sana. Dan kalau kalian tidak terima kemudian kami membela kesucian Yesus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel, lawan kami, bantah kami dengan data. Yesus kau katakan Tuhan, kau mencemari ajarannya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus kau katakan setara dengan Tuhan. Berarti kau cemari kemudian ajarannya gitu loh. Ya. Oke. Jangan lagi kau ulang lagi sekali lagi ya. Hati-hati kau. Hati-hati jangan sampai saya nggak sabar gitu ya teman ya. Jangan kau lagi ulang menghujat, menghina begitu. Kalau kau cinta negara ini, kita diskusi untuk mencapai sebuah keadaan di mana silakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Begitu. Kita bingkai agamamu agamaku, agamaku agamamu. Kita bingkai masing-masing agama ini dengan meja diskusi. Kita bedah di meja ilmiah. Kita bedah. Kalau agamaku yang salah, oke, mari kita bahas. Agamamu yang salah, ayo kita bahas. Jangan begitu caramu. Gak bagus kayak begitu. Ya. Perlihatkan contoh yang baik. Kalau kau tak bisa kemudian membela akidahmu, membela agamamu di depanku, suruh pendetamu, pastormu ke sini. Suruh ke sini pendetamu, pastormu yang sekolah S1, S2, S3, S3, S5, S neraka itu suruh ke sini. Diskusi dengan Bang Suma. Jangan karena keputusasaanmu tidak mampu kemudian menghadapi saya sampai kau menghujat, jangan. Karena bukan cuma saya yang kau hina. Presiden orang Islam. Anggota DPR, anggota MPR orang Islam. TNI Polri kita orang Islam. Gubernur-gubernur kita umat Islam. Camat, desa, lurah semuanya kita umat Islam mayoritas. Kau menghina begitu, kau bukan menghina saya. Mending kau hina Bang Suma, giginya boneng, bopak. Bang Suma miskin, jelek. Dan hina saya sehina-hinanya. Jangan akidah saya dong. Karena kalau kau hina akidah saya, kau hina akidah pemerintah. Atas berkat rahmat Allah, negara ini merdeka. Itu ada di undang-undang dasar. Kau hina agama saya, kau hina dasar kemerdekaan kita. Gitu loh. Kau hina agama saya, kau hina presiden kita. Jangan begitu. Saya aja yang kau hina ini. Oknum saya aja yang kau hina. Jangan agamaku. Itu sakit kali hati orang kok digituin. Tidak boleh begitu kawan. Kamu nggak suka suara azan, kamu keluar dari negara ini. Kau ke mana? Di mana tuh negara yang tidak ada azan? Kau ke situ. Ya, ini peringatan buat kamu ya. Peringatan buat kamu. Jangan kamu mengganggu kemudian kenyamanan berbangsa dan bertanah air di Nusantara ini. Terkait dunia diskusi, dunia debat, itu dilindungi oleh negara. Ya, setiap warga negara berhak untuk memberikan pendapat. Selama berdasarkan atas dalil, pasal, butir, ayat, dan tidak melanggar kaidah itu. Ingat itu.
Jangan kau sakit hati dan kita berdiskusi. Ya buka komal juga, kau buka diskusi juga. Kami datang. Bahas Islam silakan. Sejauh kau menjelaskan Islam silakan. Sejauh kau tahu. Kami juga begitu kan. Kan agama syiar. Kamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada dalilnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Dalilnya itu ada. Matius 28 nomor 19. Berarti kami ini juga mau dijadikan sebagai pengikut Kristus. Tunggu dulu kawan. Jangan maksa kali. Jangan maksa kehendak. Izinkan kami bertanya dulu tentang agamamu sebelum kami menjadi pengikut Kristus. Sama seperti kalian. Ya, bukalah diri kalian untuk kami tanyai. Kan begitu. Jangan malah menghujat. Menista kok nggak main-main yang kayak gitu. Janganlah. Ya. Mungkin kalau ada hal yang tidak kalian inginkan atau kami tidak inginkan, ya jangan dilakukan itu. Karena kapan umat Islam kemudian keberatan dengan apa yang kau lakukan itu? Bahaya. Kestabilan negara kita itu bahaya kalau umat Islam sudah berbicara sara. Karena umat Islam itu agama jihad. Jadi kalau umat Islam marah karena ekonomi, marah karena politik, marah karena kesehatan, marah karena pendidikan, tenang aja. Itu belum apa-apa itu. Kalau cuma marah gara-gara itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai umat Islam marah karena agamanya. Jangan sampai umat Islam marah karena jihad. Jangan. Karena kapan seruan jihad itu muncul, maka nyawa harus pergi. Kalau nyawa harus pergi sudah tak ada ketakutan terhadap musibah apapun, bencana apapun. Karena hanya ada Allah di situ. Jangan sampai seruan jihad itu ada gitu loh. Ya, kalau ribut masalah ekonomi, harga barang-barang, harga pasar itu masih belum. Tapi kalau Islam sudah ngangkat kalimat tauhid untuk jihad, berarti di situ nyawa. Dan Islam itu di situ. Islam itu sebagaimana kamu takutnya kepada kematian, segitu beraninya lah umat Islam itu kepada kematian. Kamu cinta kepada makananmu, begitu juga kami cinta kepada kematian. Karena kami yakin kematian itu mutlak. Lebih baik kami mati dalam keadaan jihad daripada mati yang lain. Mati yang kami rindukan adalah mati dalam keadaan jihad. Langsung surga. Maka jangan kau pancing kami berjihad. Itu loh. Ya, jangan. Kenapa negara-negara asing takut dengan negara Indonesia? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Mereka tahu Islam itu jihad. Takutnya orang asing terhadap negara ini karena takut dengan umat Islam yang ada di dalamnya. Paham itu? Bukan takut sama kamu. Apa yang ditakutkan samamu? Gak ada. Kalian itu tidak ditakutin sama orang luar. Kenapa? Kalau mereka datang, kalian mengasihi. Kalian yang menyediakan fasilitas. Kalian jadi tukang urutnya. Kalian tukang cuci bajunya. Yang lap-lap sepatunya. Kalian. Beda dengan kami. Maka yang mereka takuti adalah umat Islam di Nusantara ini yang mereka takuti. Bukan kalian. Kalian malah mengasihinya kalau mereka datang. Bukan malah kemudian melakukan perlawanan. Karena itu kaidah dalam sebuah agama. Kasihilah musuhmu. Musuh penjajah. Begitu penjajah datang kau kasihi. Kau jilat ujung kaki sampai ujung kepalanya. Kalau kami enggak. Kami agama jihad. Begitu saudara. Ini siapa ini? Saudara Papa. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sekian lama baru kali ini. Bang, makasih banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tiap malam sering mengikuti room Abang dan mengikuti kegiatan-kegiatan Abang. Alhamdulillah Bang. Saya simpati banget sama Bang. Alhamdulillah Bang. Mudah-mudahan Islam ini ditegakkan seadil-adilnya dan semoga kita terhindar dari fitnah dari oten-oten agar kita hidup tentram di Indonesia ini. Bagi kaum oten, saya cuma hanya ingin menyampaikan, kalaulah ilmu kalian itu tidak ada, tolong belajar dulu. Jangan di saat ilmu nggak ada, kalian mentok,
tidak bisa berpikir, malah kalian membuat onar. Membuat onarnya itu apa? Menghujat segala macam seperti yang dibilang Bang Zuma. Gitu loh. Bukan saya karena fans beratnya Bang Zuma, tidak. Cuman apa yang dikatakan Bang Zuma selama ini itu benar. Jadi bagi kalian, walaupun pendeta, apapun titel kalian belajarlah. Belajar dulu agama kalian itu, kitab kalian itu. Baru kalian pelajari Al-Quran. Baru bisa kalian menghujat kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Saya geramnya gini Bang Zuma. Setiap ada oten lain, baik di room Bang Zuma maupun dekat apa satu lagi itu, malam juga dia live. Itu nggak berbobot gitu, nggak ada yang berbobot sama sekali. Iya. Ya, kemana larinya ya yang di luar dari konsep gitu loh. Jadi Iya, sekali lagi ya kita oten ya belajar. Kalau kalian mau menyerang akidah orang, lebih bagus kalian itu DM, kalian fight gitu loh. Kalau menyerang akidah, tapi kalau pribadi terserah kalian gitu. Saya tinggal di Medan. Betul Bang. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apa-apa, jangan menyerang akidah seseorang. Kalau seperti itu, Allah pun ya Muhammad pun Nabi Muhammad, Allah itu menyuruh kita itu berperang kalau sudah masalah akidah. Masukannya luar biasa Bang. Izinkan Oke. teman-teman Kristen ya Bang ya. Kalau ada berapa harga? Udah Dek. Sudah Dek, udah. Saya habis ini mau izin sholat asar dulu. Lanjut. Jadi dari itu aja Bang Zuma, yang ingin saya katakan Bang Zuma. Ya Siap. mudah-mudahan ini akidahnya tetap, semoga kita bertambah ilmunya, dan bagi teman-teman seluruh Indonesia, marilah kita belajar dan terus belajar, karena sampai akhir hayat itu kita diwajibkan belajar supaya apa? Supaya tidak mudah kita mempengaruhi akidah kita gitu. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Teman-teman sahabat semua. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke, Dinda Goldian diambil alih dulu, saya ibadah dulu, Dek. Iya, Gurunda saya nggak moderator. Ibadah dulu. Oke, siap. Oh gitu. Tunggu. Masa Pak sih Hasim, kan Assalamualaikum moderator? Pak Hasim. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju yang disampaikan Bang Suma tadi, saya setuju sekali. Kalau sampai dihina-hina agama kami, saya setuju. Saya selalu mensupport sama Bang Suma, sehat selalu, jaga kesehatan Bang Suma. Makasih, Begitu Bang, aja makasih. Bang. Siap, Makasih kapan sahabatku. aja Bang. Nah, Jawa tuh, Timur. tengoklah kan? Tuh tengoklah. Jawa Timur. Jangan sampai kami suarakan jihad, jangan sampai. Itu Cukup kami benar bersama. kata-kata sampean itu. Sakit hati Bang, sakit hati. Iya. Benar. Ku bilang orang yang tidak sholat pun kalau dia KTP-nya Islam lebih duluan jihad kalau sudah ada seruan. Itu. Apalagi orang yang sudah beriman kuat. Itu ya Bang ya. Thank you ya Bang Hasim. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Sehat selalu Sama-sama, semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Goldian sudah moderator, Oke. Dek. Saya ibadah dulu. Siap, dilanjut Gurunda. Oke.